Ya, bismillahirrahmanirrahim. Matur suwun atas waktu yang diberikan. Ada 2 pertanyaan, Gus. Loh, belum bisa korupsi ini. Kok enggak 4 sekalian? Yang pertama terkait dengan penafsiran ayat mengenai Inna fatahna laka fatham mubina, tentang pentingnya kekuatan untuk bisa mengawal kebenaran. Tapi sampean percaya tuh sama kitab itu? Injih. Oh, ya udah percaya dulu nanti. Jangan nanti aja, penting percaya dulu. Ya. Dan dikaitkan dengan hadis Rasulullah, al-mu'minul qawi khairun wa habbu ilallah minal mu'minid dhaif. Ini kaitannya dengan qadhiyah Palestina sekarang niki. Di mana sudah setahun lebih ini kan tertindas, dan ada wacana untuk kemerdekaan Palestina, ya, tapi dengan beberapa syarat, ya, di mana di sana ada 2 faksi, ada faksi Fatah yang lebih memilih jalur diplomasi dengan Israel, dan juga Hamas yang lebih memilih untuk mukawamah, ya. Nah, selama ini perundungan ini masih alot gitu, dan apakah yang dipilih oleh Hamas untuk terus melakukan perjuangan hingga mendapatkan kemerdekaan ini sebagai sebuah cerminan dari al-mu'min al-qawi, atau justru cara Fatah yang ingin melakukan menghasilkan perdamaian ini melalui jalur diplomasi. Yang kedua terkait dengan masalah fikih. Dari apa yang panjenengan sampaikan tadi panjang lebar, saya menjadi teringat dengan sosok, ya, Kiai Harismatik, ya, Kiai Haji Ahmad Sahal Mahfudz. Beliau dikenal dengan fikih sosialnya. Dan tadi kalau berbicara tentang asbab nuzul mengenai surah Mujadilah itu kan menarik sekali, ya. Jadi ada semacam perubahan, ya, hukum, ya, yang dari awalnya itu tidak boleh menjadi boleh, ya. Nah, kalau kita kaitkan dengan fenomena sekarang ini, kita juga mengenal ada yang disebut dengan fikih progresif, ya. Jadi apakah memungkinkan, ya, dengan kondisi real di masyarakat sekarang ini, ketetapan-ketetapan hukum itu yang sudah ditetapkan dalam Al-Quran bisa berubah, ya, secara hukum dengan menyesuaikan kondisi di masyarakat? Bukankah tadi dari asbabun nuzul ini, ya, kemudian ditetapkan dan itu menjadi syariah? Nah, apakah syariah itu sesuatu yang tetap atau memungkinkan untuk bisa berubah dari yang halal menjadi haram, ya, misalkan dari yang makruh menjadi dan sebagainya? Saya bisa jadi mahasiswa. Gak mau kalau contohnya. Ya, matur suwun, Gus. 2 pertanyaan niku. Ya. Yang kedua monggo Gus Torik biar berurutan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini namanya siapa tadi? Afif. Pak Afif. Afifullah atau Afifuddin? Afifullah. Mohon izin Kiai mau bertanya. Awalnya banyak pertanyaan tapi takut dianggap korupsi jadi satu mawon, insya Allah. Jelas korupsi itu, Bang. Karena Universitas Islam Malang itu ada Islamnya, maka biasanya ngomongnya sama rektor. ada banyak sekali kajian-kajian fikih di dalamnya. Dan dalam kajian fikih kami itu ada kajian fikih as'ilah farodiyah. Jadi segala macam persoalan yang diawali dengan huruf lau, andai gini gitu. Teringat tadi ada kisahnya Handolah, kemudian ada yang ini jima dan lain sebagainya. Ada satu soal farodi yang mungkin niki kami butuh pencerahan dari Bapak Kiai. Butuh pengkhayalan kamu. Mboten. Jadi Kanjeng Nabi niku dawuh wa fi bud'i ahadikum shadaqah. Jadi kalau mau sedekah itu enggak harus pakai uang, bahkan memberi nafkah batin kepada istri itu juga termasuk ibadah sedekah, ngoten. Istrinya mau. Oke. Nah, ada soal farodhi niku ngenten. Itu kan ngasih nafkah batin ke istri kan ibadah. Kemudian mendengarkan rekaman. Ya, kalau istrinya nolak berarti nolak ibadah itu maksudnya. Mboten. Kalau farodinya ngenten Yai. Ngasih ibadah, ngasih nafkah batin kepada istri itu ibadah. Nah, kemudian mendengarkan murotal
kaset itu juga ibadah. Kalau saya memberikan nafkah batin sambil mendengarkan murotal nah itu gimana hukumnya ngoten? Kan sama-sama ibadah ngoten. Turun sampun. Kemudian sub pertanyaannya lagi, apakah jadi murotal tadi apakah wajib kita mendengarkannya ngoten? Karena rekaman nggih. Oh nggih. Baik, yang terakhir perkenalkan, nama saya Afifuddin dari Fakultas Ilmu Administrasi. Namanya siapa? Afifuddin. Beda dengan ini, Afif. Ya, itu Afifullah. Kalau ini muannas, yang saya muzakkar. Baik, saya tidak keluar dari konteks dan saya tidak korupsi. Saya hanya satu ucapan saya di dalam hadis Sahih Muslim, al mukminu al qawiyyu khairun wa habu ilallah minal mu'mini wa adh-dhaifi. Yang jadi pertanyaan saya adalah bagaimana apabila ada orang kuat punya kemampuan tetapi lebih memilih uzlah, seperti yang dilaksanakan oleh Imam Ghazali ketika menjadi rektor di kampus An-Nizamiyah. Kemudian beliau menemukan segala sesuatu yang mengatakan bahwa saya harus lebih uzlah daripada jadi rektor. Saya keluar saja, saya uzlah saja di masjid sampai akhirnya bisa menghasilkan karya yang monumental, yaitu Ihya Ulumuddin. Jadi mohon arahan dari Gus Pak. Lebih arahan ke rektor disuruh ngomong yang jelek. Maksudnya ini uzlah, kamu yang rektor. Mohon arahnya Gus, antara uzlah dengan menjaga kekuatan itu lebih bagus mana? Terima kasih. Begini ya, sesuai kaidah ilmu wala taqfu ma laysa laka ilm ya. Dengerin dulu nih Mas Afifu ya. Sebetulnya masalah Mas Fatah itu setahu-tahunya kita itu lewat media. Saya ulang lagi, setahu-tahunya kita ini lewat media. Kita nggak tahu persisnya. Yang kita tahu hanya persisnya secara hukum, kita harus bantu Palestina dengan segala cara. Dan alhamdulillah Indonesia termasuk negara yang mulai zaman Pak Karno sampai sekarang selalu mengakui kemerdekaan Palestina. Tapi kalau pada level teknis membandingkan Hamas dengan Fatah, saya itu pernah punya buku tentang Yasir Arafat. Ditulis wawancara, penulisnya itu wawancara dengan Yasir Arafat. Kalau baca itu seakan-akan yang masuk akal ya Fatah lewat diplomasi. Tapi melihat sekarang Israel begitu, seakan-akan Hamas yang masuk akal. Tapi saya ulang lagi, hal-hal seperti itu setahu-tahunya kita tetap lewat media. Itu kan sama dengan fenomena ormas-ormas keras di seluruh dunia. Kadang-kadang nyun sewu ada penumpang gelapnya yang sedang nggak suka pejabat yang sedang jabat. Jadi tidak, ini bukan urusan suudon dan kusudon, sama-sama acak secara ilmu itu potensi itu ada. Makanya kita nyari ilmu yang paling aman, bahwa membela dengan segala kemampuan yang tidak punya efek ke Indonesia itu wajib. Tapi dengan syarat tidak punya efek ke Indonesia. Karena kita bela Indonesia itu berdoain, karena ini negara kita, bela mereka itu sudah berdikifayah. Punya efek ke Indonesia misalnya gara-gara rakyat Indonesia itu terlalu aktif, mungkin terjadi objek sasaran mereka. Kan berarti kan punya akibat ke Indonesia. Terus Qawi itu bisa Qawi visioner. Saya beri contoh, dan ini pasti benar. Bukan karena saya ngomong, tapi ini karena hadis sahih. Qawi itu bisa cara visioner, apalagi ini lembaga kampus, lembaga akademik. Sulhul Hudaybiyah itu semua perjanjiannya itu merugikan umat Islam. Semuanya. Sampai saking secara fikih itu pasti salah. Saya ulang lagi, secara fikih itu pasti salah. Bukan mungkin salah, tapi pasti salah. Secara fikih lah. Itu sampai Umar tuh tanyanya Nabi itu dari awal sudah, alastabi Rasulillah, apa engkau masih Rasulullah? Karena kok semua perjanjian yang merugikan umat Islam kau iakan? Apakah engkau masih Rasulullah? Dan Nabi itu tenang. Ya, saya masih Rasulullah. Nabi ya santai, tidak marah. Tapi kenapa engkau beri kehinaan ke kita?
dan engkau memberi kehormatan pada orang kafir? Jawabnya Nabi, ana Rasulullah wala yudai adillahu abadan. Saya ini tetap Rasulullah. Itu diantara perjanjian gini, kalau orang Islam masuk kafir itu suruh biarin karena kembali ke habitat. Karena Islam itu asal usulnya kafir, sehingga kalau masuk kafir disuruh biarin. Kalau kafir ke Islam harus dikembalikan karena ini bid'ah. Loh betul, Abu Jahal kalau ngistilahkan Islam itu ila dinin mubtada'in, agama yang apa? Bid'ah. Semua itu merugikan umat Islam. Terus Nabi hanya minta, sudah turutin semua. Terus kamu minta apa Muhammad? Dari pihak kafir namanya Suhail bin Amr. Saya minta ruang diskusi tentang Islam dan kafir itu dibuka seluas-luasnya. Dan tidak ada halangan, diskusi terbuka. Oh enggak masalah Muhammad, diskusi saja. Itu perjanjiannya 10 tahun, hudnah itu genjatan senjata. Ini ketok, Kowi itu bisa visioner. Ternyata apa? Setelah diskusi terbuka, gimana? Tuhan satu sama banyak itu rasional mana? Ya rasional satu, masa Tuhan dengan Lata Uzza rasional? Ya rasional Allah. Lata Uzza kok Tuhan gimana? Dia hanya batu ini. Kalau Abu Jahal sama Muhammad ya bener, Muhammad Abu Jahal ora tahu bener. Walhasil semua diskusi itu akhirnya mereka menyimpulkan dari diri mereka sendiri kalau mereka itu alal batil. Gak sampai 2 tahun mayoritas orang Mekah itu menyatakan Islam. Nah, itu kata sarah-sarah hadis Nabi itu cara sekarang menyelipkan satu hal yang nanti positif selamanya. Mergo Nabi pede kalau diskusi itu terbuka pasti orang tahu mana yang hak mana yang batil. Ya sama, ada orang yang mengusulkan kalau Palestina itu masuk komunitas internasional dengan cara diplomatik. Sekarang misalnya Perancis sudah ngakui. Dunia itu pasti menolak kebiadaban. Soal waktunya terserah Allah, tapi tetap trennya itu menolak kebiadaban. Jadi itu pentingnya Kowi secara visioner. Kayak tadi yang saya utarakan tadi. Saya ini manusia, saya tentu punya nafsu, punya selera, punya keinginan. Tapi sudah saya hitung. Kalau saya misalnya mau jadi dokter honoris causa atau mau jadi rektor misalnya, itu kan orang masa tanya fikih seruwet itu. Tapi kalau ada yang kultural kan kayak jenengan gini, ujung-ujung pengen ngaji di saya, terus ngaji gitu aja. Coba kalau ngaji di rektor, cari itu dosen yang ahli itu, yang bagian itu, ayo wajar. Wah enaknya jadi rektor kan, kalahnya sama ketua yayasan. Coba kalau Islam gitu mau dikemanakan ya? Tapi ya kita butuh, karena yang jadi menteri tentu yang punya gelar, yang jadi Kowi itu bisa Kowi secara apa? Bisa. Terus contoh menaik di Uni Soviet, Mas Afifullah. Saya punya teman banyak yang kerja di sana. Saya kan karena kerja di Jogja punya teman yang kerja di Jerman di mana-mana. Itu cerita. Ketika Uni Soviet runtuh, yang peristiwa Glasnost itu kenapa ceknya tetap Islam, Uzbekistan tetap Islam. Saya juga pernah ketemu orang Uzbek di Malaysia. Di Malaysia apa di Korea itu ketemu ulama Uzbek, itu cerita mereka tuh punya ruang-ruang di bawah tanah untuk ngajari anak-anaknya tauhid, sehingga ketika secara lahir itu komunis ateis, sebenarnya mereka itu punya tauhid. Maka ketika keluar dari Uni Soviet itu tauhid gak pernah hilang, jadi barokahnya kayak Madin. Terus mereka milih jadi tetap negara Islam, Uzbek, Ceknya. Artinya apa? Ketika secara lahir mereka terkooptasi oleh paham ateisme, paham komunisme, mereka ternyata di keluarganya tetap menanamkan apa? Tauhid. Makanya ketika tauhid ini nggak pernah hilang, terus negara merdeka ya langsung tetap jadi negara komunitas Muslim. Maka di antara visi Quran itu tentang kalimat tauhid itu begini: wa ja'alaha kalimatam baqiyatan fi aqibi. Kemudian Ibrahim menjadikan kalimat tauhid sebagai kalimat yang abadi di anak turunnya. Kenapa kata fi aqibi, bukan kampus, bukan pondok? Karena orang itu pasti ingin yang penting selamat tuh anaknya dulu. Makanya sebelum ke Unisma anak ini sudah muslim, sebelum mondok juga sudah. Ini pasti jasanya orang tua. Itu juga Kowi, maksudnya apa? Jadi itu juga visi yang, jadi Kowi itu tidak harus, ya jadi Kowi itu bisa. Ya kayak orang dosen-dosen ini kan kalau di rumah tidak Kowi, tapi setidaknya berangkat sepatunan, dasinan, paling enggak kan kelihatan enggak nganggur itu. Ternyata apa? Di rumah disuruh istri, di kampus disuruh rektor.
Itu kowinya di mana kan nggak ada. Iya. Kowinya ya tadi dilihat tetangga, wah keren dosen itu. Lah akibat dari nasibnya gitu, yang penting dasinya ditata rapi, sepatunya ditata, itu satu-satunya harga dirinya ya itu. Nah itu juga kowi gitu loh. Kan lumayan ada tahapan hidup gak dianggap jangan tanya penghasilan, yang penting nggak nganggur dulu. Lalu ada orang sering marah sama istrinya sampai mempertimbangkan mau dicerai. Itu gak cerainya karena tanya saya, Gus, istri saya kebangetan pas saya cerai. Status kamu punya istri sudah keren karena tidak jomblo. Kalau kamu ceraikan tidak keren, jenenge duduk. Yo, tangan-tangan tetap untung. Tangan-tangan punya istri tetap untung. Karena di duduk ya ora kepenak kata saya. Ya kecuali istri kamu yang menceraikan lewat Rafais, gimana lagi gitu. Terus tadi yang dari jenengan tanya apa tadi? Murotal lah. Bu, kalau ngawur terus dikira-kira. Maksud saya gini, ngawur, tanyakan pakar psikologi. Memangnya mungkin orang sengawur kamu nikmati istri kemudian iya, makanya saya tadi bilang kalau istri kamu cantik itu mungkin pertanyaan itu tidak muncul. karena sambil kecewa makanya sambil bisa mendengarkan. Ya kan, karena sambil kecewa makanya sambil bisa mendengarkan. Tapi kalau all out nggak bisa ya. Ya makanya pertanyaan tadi itu kadang-kadang ngawur itu ya penting. Jadi itu kan sebetulnya hadis itu bukan untuk tadi untuk fardiyah tadi untuk pengandian itu. Bukan untuk pengandian. Nabi itu ingin semua kebaikan itu sebenarnya mudah. Keseharian kamu itu sudah ibadah. Termasuk ngumpulin apa? Istri. Tadi itu Nabi itu hanya ingin cerita tentang betapa mudahnya masuk surga. Makanya saya itu termasuk kiai yang menyetujui itu. Masuk surga itu gampang. Saya sering bilang ke jamaah saya, surga itu kan kamu sudah dikasih kuncinya, miftahul jannah la ilaha illallah. Neraka kamu tidak punya kuncinya kok bisa masuk. Harusnya orang itu nggak bisa masuk neraka karena nggak megang apa? Kuncinya. Kita ini kan hanya pegang kunci surga. Tapi ada orang kiai yang bantah, Gus, mungkin neraka tanpa pintu. Jadi blank-blank saja. Terus saya bilang, tapi saya tidak tahu alamat neraka, saya tidak tahu. Yang saya tahu alamat surga. Makanya saya sampai sana. Kalau kamu mungkin tahunya alamat neraka, makanya kamu sampai sana. Ya kan jelas kan miftahul jannah. Orang udah pegang kunci kan menang ayam sudah. Apalagi kita ya kan orang pesantren sering tahlilan, kuncinya banyak. Mau lipat pintu mana kan kita sering. Ya kan kita kan sering tahlilan itu kuncinya kan. Jadi Nabi itu di hadis wa fi buti ahadikum sadaqah itu Nabi ingin memberi contoh segampang itulah apa masuk surga. Terus yang tadi yang Abi Budin tanya apa? Bagaimana uzlah dengan ngomongnya sama rektor. Saya termasuk yang sudah uzlah, tapi tadi karena tetap punya kesadaran kitmanul ilmi itu dosa dan tabligh itu wajib, makanya tak ganti. Saya ngaji Rebu itu ya kayak saya nemuin jenengan. Saya sering cerita ke anak-anak saya uzlah itu enggak kena hisab Allah, karena praktiknya saya kalau urusan ilmu itu saya nerima tamu tapi hanya urusan ilmu. Kalau tamu-tamu apalagi adat NU itu kadang kan kacau. Maksudnya kacau gini, kiainya itu istrinya satu, kadang tanya, Gus, doain saya istri 4 tuh rukun semua. Itu aduh. Terus ada kiainya tuh karuan miskin, nggak punya pom. Saya sering punya tamu, nggak. Gus, saya ini punya pom 2, doain laku semua. Itu kan bikin kiainya ngetes. Untuk kiainya saya nggak punya pom. Saya itu termasuk kenapa gak terima tamu itu dosanya tamu-tamu yang ngawur-ngawur itu termasuk itu. Saya sebetulnya termasuk kiai yang mapan ya, tapi mewakili kiai-kiai yang tidak mapan. Terus sering kiai-kiai kampung komplain saya, Gus bener jenengan Gus, kadang kitamu izin kurang ajar terus serti aku melarat. Iso kondong ano pom, wong aku tuku bensin wae utang.
Jadi kadang-kadang kiai desa mau gue jimat tok disangoni 100.000 iki dongakno toko kularis ngene-ngene lho. Itu kan pamer halus tuh sebetulnya itu pamer halus. Jadi uzlah itu ya ada sebabnya, dipicu tadi kemarahan-kemarahan sama tamu-tamu itu. Lah tamu kok sopan tuh gimana? Tema yang nentukan dia. Kita yang punya rumah mungkin kan punya masalah keluarga, tapi tamu itu kan yang menentukan tema. Iya saya mau nikah lagi, doain 2 istri saya rukun. Lagi ini kan yang ngenes. Kadang istri 1 saja mendekati cerai kok ada orang. Dengan apa? Oh iya kan ngawur betul itu tamunya itu. Jadi sampean kan gak ada rasanya jadi kiai itu kalau tamu itu macam-macam. Saya kan termasuk kiai yang gak pati tertarik kaji berkali-kali. Saya pernah haji. Itu kadang ada tamu travel tuh. Saya doain setiap tahun bisa haji. Padahal saya tidak termasuk yang berpendapat itu penting. Tapi dia memaksakan untuk didoain tiap tahun bisa haji. Nah ngawurnya lagi kadang dia salam tempel di depan, kalau nggak bilang iya kan sungkan. Makanya saya kan termasuk kiai mapan, saya bilang ini kalau kamu udah ikhlas temanya apa dulu, uang pegang dulu kata saya. Saya bilang saya ini kiai mapan loh, tidak pati butuh kata saya. Mikir dia kalau ngadepin saya mikir, wah repot musuh Gus Pak. Saya bilang saya ini kiai mapan loh kata saya. Nah, uzlah itu yang pasti benar adalah menghindari hal-hal yang tidak penting atau yang mengarah ke maksiat. Yang mesti salah menghindari hal wajib. Maka cerita yang Imam Ghazali keluar dari Nizami itu belum Anda teruskan. Sebenarnya Imam Ghazali setelah uzlah dan beliau menulis Ihya itu digojlok sama guru-gurunya yang wali-wali itu. Beliau ngalami kasyaf digojlok gini. Enak-enakan kamu di sini. Dulu orang-orang baik itu wa'udhu fisabili, disakiti ketika berjuang belain saya. Nabi ditanya orang-orang Bedui kadang menyakitkan pertanyaannya apa. Kalau kamu di sini enggak mengalami wa'udhu fisabili, makanya terus beliau kembali tapi tidak jadi rektor, terus bikin madrasah 2. Yang depan madrasah fikih, yang belakang madrasah tasawuf. Khonikoh namanya itu. Jadi akhirnya beliau kembali tapi enggak jadi apa? Rektor. Tapi tetap apa? Ngajar. Jadi kalau ke depan tuh ngajar apa? Fikih, kalau belakang ngajar thariqah kalau di Indonesia. Jadi nak negeri istighosah, nak ngarep hada halal, hada haram. Kira-kira gitu. Jadi saya juga melakukan itu. Saya ini sudah uzlah, tapi kalau ada ngaji saya tetap ngaji. Saya tuh kalau ngaji Jalalain itu setengah 12 sampai setengah 4 biasa saya berjam-jam. Karena ngafaroi saya sudah tidak bisa nerima tamu. Tapi saya pastikan asal usul pemicunya itu tamu-tamu tadi yang saya sebut itu. Saya tidak pernah berdoa mereka dimaafkan Allah, sudah gak apa-apa, dimaafin apa enggak gak penting, tapi saya yakin Allah itu memaafkan itu, sudah gak usah didoain tapi nanti Allah maafkan. Karena kelirunya juga keliru-keliru yang lucu aja. Saya pernah marahin tamu sampai sekarang ingat, dan marah saya pasti didengar Allah meskipun saya tidak perempuan. Gak yang jadi. Ada tamu, anaknya itu ganteng resi. Ini penting, kata ganteng juga penting karena ini kasusnya dia itu gak punya apa-apa. Dia ganteng resi, tanya. Kebetulan pas surup, orang Jawa kan sandiolo, surup itu kan sandiolo. Surup-surup saya itu masih open house pas itu, masih nerima tamu. Gus, saya dari daerah ini gini-gini. Kebetulan orang Padi yang sekarang baru rame itu, kebetulan dia orang. Tapi ya kebetulan aja. Gus, gimana hukumnya lelaki yang marah sama istrinya terus bilang kamu itu tidak istri saya? Saya pertama masih datar. Sekitar tahun 2006 masih terbuka. Bapak baru wafat. Saya ngiyai kan baru 2005, ngiyai beneran resmi itu. Bapak wafat 2005, terus belum wafat beliau ke Jogja minta saya pulang. Jadi bapak saya itu meninggalnya tertib sekali. 1 bulan sebelum meninggal tuh kayak sudah kerasa. Wes, mulai hak ngenteni aku tadi. Alhasil terus gimana hukumnya suami yang bilang istrinya kamu tidak istri saya ketika marah karena kecewa. Saya masih datar, Pak Rektor. Kamu kenal orangnya, kenal Gus. Coba telepon, saya mau tanya. Nggak usah Gus. Loh, saya mau tanya. Nggak usah Gus. Mulai ada. Wah, saya marah terus. Wong saya mau tanya kok kenapa kamu nggak usah? Betul penting, Gus, penting jenengan jawab. Tamu udah kurang ajar betul itu. Oh, saya tambah marah. Tapi kan saya marah tetap Islami. Saya kan kiai beneran, bukan. Terus saya mulai marah gini.
ngomong seperti itu kalau di bab tolak itu namanya kinayatut tolak. Kalau kinayah itu butuh niat, maka saya konfirmasi ke orangnya, niatnya itu cerai apa enggak? Karena kalimat itu kalimat apa? Kinayah. Kinayah itu butuh niat, makanya mau saya tanyakan orangnya. Ternyata apa dia bilang? Niku kulo. Terus dia cerita, saya ini santri ganteng Gus, untuk neng. Jadi saya itu getun ngomong gitu, karena saya jadi Gus ya karena dapat dia. Jadi dia bilang saya ini santri ganteng terus dapat nengnya. Kalau cerai betul Gus, nasib saya selesai. Ya jenis Gus naturalisasi tadi. Akhirnya saya tuh kan tadi saya bilang kan saya ini kiai tetap baik, tak tunjukkan takbir di I'ana. Termasuk kinayatut tolak itu lasti bizaujati. Ada orang ngomong lasti bisa kamu itu tidak istri saya. Karena bisa saja niatnya itu lam tu amilni muamalataz zauja. Kamu tidak memperlakukan saya sebagaimana istri. Jadi tidak sampai kotu ala kotin nikah. Ya seperti terus di I'ana dicontohkan kama qala rajulu libnihi lasta bibni. Ada orang lelaki marah, kowe ora anakku, maksudnya anakku, wong kok mangkel wong tua. Tapi kan dia juga gak ingin kalau anaknya kabur kan. Ketika kamu bilang kamu tidak istri saya itu ingin kamu apa? Ya ben ngergani kula kok ora kok sampai apa? Cerai. Ya berarti tidak cerai itu masih kinayah. Itu jubalin nek kelakuan ngene wae. Ngel-ngelo wong ngandani wong ora oleh nelpon bener. Ngapunten mbahmu. Sampai situ masih baik. Coba orangnya telepon, mau saya tanya. Karena ini urusan kinayah kan tahtaju ilan niyah. Dia mboten usah Gus, dia malah menggurui saya. Ndak usah Gus. Loh ndak usah gimana? Ndak usah Gus. Saya akhirnya nerangkan lafadz itu kinayah. Jadi saya butuh konfirmasi niatnya gimana. Lagi dia ngaku niku kula. Andai kan sudah peristiwa rame ini di TV, dasar wong padi gitu. Untung belum rame yang sekarang itu. Wah, akhirnya ya terus ada adzan maghrib, udah pulang-pulang, takok wae suruh ribet teman. Jadi maksud saya tadi ya, saya mohon yang di Sunisma yang nekuni fikih itu kalau perlu gajinya dinaikkan Pak Rektor yang nekuni. Karena sudah pakai nama I itu apa? Ya kan sudah pakai nama apa? Islam. Itu kan kasihan I-nya kalau. Terus saya mohon tema yang diangkat yang sering itu yang berdoa ini kayak tadi sahnya tolak tidak, karena ini penting. Kadang-kadang karena kampus itu urusan kampus besar, terus temanya itu global, di dalamnya enggak. Kadang-kadang kan ya tadi gimana fenomena Wahabi, Salafi, Syiah itu berapa kelompoknya. Dia ngerti Syiah itu organnya gini-gini, terus Wahabi gini. Di kampungnya dia gak siapa tahlil RT aja gak laku dia. Itu akhirnya dia tidak punya kemampuan dakwah sebenarnya, tidak bilisani kaum ini. Makanya saya di mana-mana tetap berpakaian gini supaya menunjukkan bahwa Nabi dulu itu ngakui pakaian-pakaian setempat. Dulu sahabat yang dari Habsyi ya, dari kayak Bilal itu kan dari Habasyah, tetap gaya apa? Habasyah yang apa? Makanya wa ma arsalna mir rasulin illa bilisani apa? Kaum. Sehingga kadang-kadang Nabi itu pakai bahasa yang ke Jawa itu tidak siap. Misalnya Nabi kalau ngandani orang nyun sewu kadang bilang wailak waihak. Di bahasa Arab itu biasa. Tapi ke Jawa nak mana nih kan bingung. Nabi itu orangnya sopan kok bilang wailak waihak. Itu kultur. Kultur itu gak bisa diterjemahkan itu sopan apa gak sopan kultur. Kayak orang Jawa Timur kalau orang Jogja bilang saya itu gak siap. Itu Gus ketemu orang Jawa Timur. Masa ketemu kanjeng loh, kon jauh urip toh. Itu coba kalau bayangkan kalau ada tuh orang Jogja kan aneh betul bahasa itu. Saya tuh kan lama kerja di Jogja. Saya punya teman di kantor tuh rata-rata orang Jogja, ada orang Jawa Timur. Wah, itu mesti gak sambung. Lho bojomu cek iki orang Bu Ijo loh. Itu di Jawa Timur gak tersinggung ya? Iya. Biasa kan ya. Dioper-tombokan iya. Ya di Arab ya sama kira-kira bayangkan gitu.
Wailak itu nggak perlu diartikan sopan tidak sopan. Loh, Nabi itu pernah ya bilang gini, bukankah orang masuk neraka itu karena lisannya? Itu orang Arab protes. Masa Nabi karena omongan saja kok masuk apa? Zaman itu awal-awal Islam. Nabi ngendikan apa? Sakilat ka ummuk. Cek siale mbok mudi anak koyo ora pahaman. Jelas di semua itu kalimatnya Nabi sakilat ka ummuk. Cek siale mbok mudi anak kowe gak pahaman. Tapi tadi yang kultur itu kata ulama-ulama nggak usah dianalisis nih sopan apa tidak sopan karena kultur tertentu begitu. Apa mana jenenge wong belah orang-orang laut itu kadang misal itu kayak salam mana? Ya, oh kalau orang Jawa Timur paham sekali guys ya. Ini kan pura-pura khusyuk semua. Ya kan biasa kan? Betul, apalagi Surabaya. Loh kadang. Iya mau sok misal kancane kayak salam. Loh, iya kan? Makanya ini nekat tanya wafi buti ahadikum itu kalau gak orang Jawa Timur gak mungkin. Itu kalau seminar di Jogja gak mungkin kan ada pertanyaan seperti ini. Gak mungkin. Loh, saya kan sering ngisi di Jogja gak pernah ada pertanyaan senakal ini gak pernah. Jadi kultur itu iya makanya kalau tadi kenapa ada kata-kata fala ta'khudhu min syai'a karena kultur Arab tuh ngasih mahar itu besar sehingga kalau nikahnya 1 bulan merasa rugi harus ditarik kembali lah. Allah butuh menjelaskan jangan karena adatnya besar dan akhirnya ingin menarik. Andai kan Quran turun di Jawa gak ada ayat itu. Iya kan kepikiran aja ndak. Iya seperangkat alat. Udah gitu belinya di pasar ya. Aduh, mau bungkusnya tok yang mewah itu. Ya jadi itu termasuk saya mohon ini Pak Rektor yang ngurus agama itu gajinya dinaikin itu kalau enggak kasihan itu sudah. Karena pengalaman di beberapa kampus Islam itu fakultas agama itu kan biasanya kecil karena mahasiswanya sedikit atau itu disubsidi sama kedokteran ekonomi. Akhirnya itu lucu yang ahli agama tawaduk sama yang tidak ahli agama. Loh, ngaku aja kan gitu. Saya itu kan lama kerja di Jogja, jadi tahu betul kayak gitu tuh. Iya, itu nyata apa teori itu? Enggak, itu nyata apa teori? Jadi yang istilahnya apa kalau di Unisba? VAI apa? PAI. Oh besar alhamdulillah. Ya itu harus itu. Bilangin aja, ini yang mewakili I. Jadi harus serius itu sangat. Nggih, ngoten mugi-mugi barokah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.